Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Febriana Kustianingsi dengan nomor NIM 030201200043 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Membumikan Pancasila dan Nilai Kewarganegaraan. Langsung saja pembahasan yang pertama yaitu mengenai membumikan Pancasila. Banyak artikel yang menggunakan istilah yang sepadan dengan kata membumikan, yakni aktualisasi atau implementasi Pancasila. Istilah apapun yang akan digunakan tergantung cara memaknainya seperti apa, sebab semua istilah memiliki makna yang sama, yakni bagaimana nilai Pancasila itu dapat diresapi dalam hati dan diwujudkan dalam tindakan. Istilah membumikan nilai Pancasila digunakan untuk memaknai nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sosial bangsa dan negara. Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya juga terkandung nilai-nilai yang lain secara lengkap dan harmonis. Hal ini dapat terlihat pada susunan sila-sila Pancasila yang sistematis, yang dimulai dari sila pertama yakni ketuhanan yang Maha Esa, sampai dengan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembumian Pancasila bukanlah hal yang sulit sebab nilai dasarnya bersumber dari kehidupan masyarakat kita sendiri. Hal yang paling penting adalah bagaimana merekonstruksi kembali nilai Pancasila. Sebagai sebuah nilai yang bersifat abstrak, semua orang dapat memikirkan upaya pembumian nilai-nilai itu selama tidak bertentangan dengan kaidah agama, sosial, dan budaya masyarakat. Yang kedua yaitu mengenai upaya untuk membumikan Pancasila. Dalam masalah ini adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila itu benar-benar dapat tercermin dalam sikap dan perilaku dari seluruh warga negara, mulai dari aparatur dan pimpinan nasional sampai kepada rakyat biasa. Upaya untuk membumikan Pancasila dapat dilakukan dengan memahami hakikat dari nilai yang terkandung dari setiap sila. Yang pertama yaitu pembumian sila ketuhanan yang Maha Esa. Hakikat dari sila ini adalah mengakui akan hadirnya Tuhan dalam setiap tindakan manusia. Tuhan yang menciptakan manusia selain memerintahkan untuk beribadah kepadanya, juga memerintahkan untuk membangun rasa solidaritas dan soliditas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, sila ketuhanan yang Maha Esa selain mengembangkan keimanan dan ketakwaan manusia juga memupuk sekaligus mengembangkan nilai sosial yang melekat dalam diri setiap individu. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai ketuhanan, diharapkan bisa memperkuat pembentukan karakter, melahirkan bangsa dengan etos kerja yang positif, memiliki ketahanan serta kepercayaan diri untuk mengembangkan potensi yang diberikan dalam rangka mewujudkan kehidupan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pembumian sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua menunjuk kepada nilai-nilai dasar manusia yang diterjemahkan dalam hak-hak asasi manusia, taraf kehidupan yang layak bagi manusia, dan sistem pemerintahan yang demokratis serta adil. Setiap urusan baik yang diselenggarakan oleh masyarakat selaku individu maupun oleh penyelenggara negara harus diletakkan di atas hak kodrati yang dimiliki oleh setiap manusia. Ketika ini dijalankan maka kekerasan atas nama apapun yang ditujukan kepada orang lain dapat dihindari, termasuk di dalamnya kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Yang ketiga yaitu pembumian sila persatuan Indonesia. Prinsip ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia, suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman dan keragaman dalam persatuan, atau unity in diversity, diversity in unity, yang dalam slogan negara dinyatakan dalam ungkapan Bhinneka Tunggal Ika. Upaya untuk mewujudkan persatuan bagi masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Negara pada dasarnya dibentuk berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Dengan demikian, kebersamaan masyarakat Indonesia sangat menentukan pencapaian tujuan luhur dibentuknya negara ini.
Yang keempat yaitu pembumian sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan atau perwakilan. Penyelesaian persoalan bangsa harus dilandasi semangat kekeluargaan sehingga setiap orang merasa haknya terwakili secara institusional. Musyawarah mufakat hadir dalam meredam persoalan sekaligus meneguhkan dan mengembangkan jalan mewujudkan cita luhur bangsa berdasarkan akal sehat pemimpin yang merupakan wakil rakyat. Yang kelima yaitu pembumian sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila terakhir dalam Pancasila merupakan puncak dari pencapaian kehidupan cita masyarakat. Pada sila inilah kehendak bersama masyarakat membentuk negara terkristalisasi. Hal ini dibuktikan dengan narasi penutup dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konstruksi keadilan sosial tidak hanya sekedar dimaknai pada sendi ekonomi, tetapi keadilan sosial yang dituju oleh Pancasila adalah keadilan dalam segala bidang. Pencapaian keadilan yang demikian pada akhirnya melahirkan negara kesejahteraan. Dalam konsep negara kesejahteraan, setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum dan yang lebih penting bahwa negara dijalankan berdasarkan kaedah hukum itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai nilai-nilai kewarganegaraan. Nilai adalah sesuatu yang berharga, yang berguna, yang indah, yang memperkaya batin. Nilai bersumber pada budi yang berfungsi mendorong, mengarahkan sikap dan perilaku manusia. Nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa perlu diimplementasikan untuk membangkitkan karakter bangsa yang semakin menurun. Nilai-nilai karakter bangsa yang bersumber dari dan mengakar dalam budaya bangsa Indonesia, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berwujud atau mewujudkan diri secara statik menjadi dasar negara, ideologi nasional dan jati diri bangsa, sedangkan secara dinamik menjadi semangat kebangsaan. Sebagai dasar negara, nilai-nilai karakter bangsa tersebut melandasi segala kegiatan pemerintahan negara, baik dalam pengelolaan pemerintahan negara maupun dalam membangun hubungan dengan negara-negara lain. Nilai-nilai karakter bangsa dalam hal ini juga menjadi etika bagi penyelenggara negara. Sebagai jati diri bangsa, nilai tersebut mewujudkan menjadi sikap dan perilaku yang nampak pada atau ditujukan oleh bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Contoh-contoh dari nilai kewarganegaraan yaitu yang pertama, nilai akidah keberagaman. Maksudnya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu nilai sosial kultural keberagaman, yakni sikap yang mencerminkan tolong-menolong, toleransi, dan berakhlak mulia. Yang ketiga yaitu nilai fisikal dan rohaniah, yakni sehat secara lahir dan batin. Yang keempat yaitu nilai kecerdasan substansif, yakni pencerminan dari manusia yang berilmu. Yang kelima yaitu nilai kecerdasan operasional, yakni mencerminkan cakap dalam kehidupan. Selanjutnya yang keenam yaitu nilai kecerdasan inovatif, yakni mencerminkan sikap kreatif. Yang ketujuh yaitu nilai kebangsaan serta persatuan dan kesatuan, yakni mencerminkan sikap patriotisme. Yang kedelapan yaitu nilai personal sosial kultural, yakni mencerminkan sikap bermusyawarah untuk mufakat serta sikap berkeadilan. Yang kesembilan yaitu nilai personal sosial, yakni mencerminkan sikap mandiri. Dan yang terakhir yaitu nilai personal sosial politik, yakni sikap yang mencerminkan warga negara yang demokratis, partisipatif, serta bertanggung jawab. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.